Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 7 kita akan belajar lagi kembali matematika. Hari ini materinya masih aritmatika sosial, melanjutkan tentang bunga tunggal. Sebetulnya bunga yang dihitung di bank itu yang kita dapatkan selama ini itu bukan bunga tunggal, ya bunga majemuk. Tapi untuk kelas 7 kita belajarnya bunga tunggal saja. Jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang timbul dari setiap akhir jangka waktu tertentu, tidak mempengaruhi besar modal. Jadi modalnya tetap, jadi kalau misalnya kita menabung 1 juta, bunganya tiap bulan pengalinya tetap si 1 juta itu, jadi tidak ada pertambahan dan seterusnya. Jadi besarnya bunga memiliki perbandingan yang senilai dengan persentase dan lama waktunya. Jadi semakin lama kita menabung, tentunya semakin besar juga bunganya. Terus bunga itu pokoknya senilai dengan besarnya modal. Nah, kalau bunga yang kita terima yang disebut bunga majemuk itu, jadi misalnya gini, kita nabung 1 juta, di bulan pertama kita dapat menjadi 1.100.000. Nah, ketika mau menghitung bunga di bulan kedua, pengalinya itu sudah 1.100.000, jadi sudah bukan 1 juta lagi. Nah, kalau bunga tunggal, pengalinya di bulan keberapa pun tetap si 1 juta itu modal kita awal gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maksudnya penabung satu kali menabung, setelah itu dibungakan selama berapa periode. Jadi kalau nabung 2 bulan, 3 bulan, satu kali tabungan yang pertama itu yang kita kalikan terus. Di besarnya bunga dinyatakan dalam persen, disebut juga dengan suku bunga. Jadi suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu tertentu. Biasanya disebutkan bunga tahunan, tapi kita hitung bisa dalam bulan sebanyak lamanya kita menabung. Contohnya suku bunga per tahun. Suku bunga itu hitungannya bunga per tabungan awal dikali 100%. Contoh, kalau Nazib menabung sebesar 1,5 juta atau 1.500.000 rupiah, setelah 1 tahun tabungannya menjadi 1.620.000 rupiah. Berapa persen suku bunga yang berlaku di tempat Nazib menabung itu? Besarnya bunga dulu, besarnya bunga itu selisih tabungan akhir dengan tabungan awal ya. Tabungan akhirnya 1.620.000, tabungan awalnya 1.500.000, berarti bunga yang diterima oleh Nazif adalah sebesar 120.000 rupiah. Nah, persentase dari suku bunganya adalah bunga itu per modalnya. 120.000 dibagi 1.500.000 dikali 100%. 120 per 15 itu 8% suku bunga yang diterima. Ini dia 1 tahun ya nabungnya ya. Kemudian menghitung tabungan akhir. Kalau Javi menabung di bank sebesar 1 juta rupiah, ya, dia tahu di bank itu berlaku bunga 12% per tahun. Berapa tabungan Javi setelah 9 bulan? Nah, bunga setelah 9 bulan itu persen bunganya dulu, 12 per 100 itu 12% berarti ya, dikali lamanya itu 12% itu kan bunga 1 tahun. Berarti karena lama menabung hanya 9 bulan, berarti 9 per 12. Nah, dikali modalnya 1 juta rupiah. Berarti total bunga selama 9 bulan adalah 90.000 rupiah. Nah, tabungan Javi setelah 9 bulan, modal ditambah bunganya 1 juta ditambah 90.000, berarti 1.090.000 rupiah. Kemudian menghitung lamanya menabung. Contohnya, kalau Rehan menabung sebesar 6 juta rupiah pada sebuah bank, dan diketahui bunga di bank itu adalah 12% per tahun. Setelah beberapa lama dia menabung, dia tahu di tabungannya itu saldonya bertambah 540.000 rupiah, berarti itu adalah bunganya. Bisa berapa lama nih Rehan menabung? Nah, ini sama seperti hitungan yang tadi, persen dikali N per 12, N itu lamanya menabung di bank, per 12 dari 1 tahun dikali 6 juta modalnya. Nah, ini bisa dicoret, jadi tinggal N-nya adalah 540.000 dibagi 60.000, yaitu lamanya Rehan menabung adalah 9 bulan. Sekarang angsuran. Angsuran itu adalah membayar hutang pinjaman secara berkala sehingga lunas dan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Untuk contohnya misalnya gini,
Bisa juga kita ada yang beli motor dengan cara mengangsur. Jadi per bulan tuh berapa rupiah, dan tuh misalnya kalau motor tuh bisa tahunan ya, setahun bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah itu contohnya. Atau orang beli rumah juga begitu, itu angsuran ada. Nah ini yang kita hitung adalah angsuran yang memang bunganya masih bunga tunggal juga. Untuk menentukan besaran angsuran sebelumnya, kita cari terlebih dulu bunga uangnya dalam bunga per tahun. Oke, lanjut. Nah, menghitung angsuran per bulan dengan bunganya yang per tahun. Kita cari bunganya dulu. Bunganya itu berapa persen, dikali N per 12 itu berapa bulan lamanya angsuran, dikali modalnya. Modal itu bisa juga disebut pinjamannya ya. Nah, berarti besarnya angsuran adalah bunga itu ditambah modalnya berapa lama cicilannya. Nah, jadi kalau dikembalikan ke hitungan yang tadi, P per 100 dikali N per 12 dikali modal. Nah, ini dikalikan dulu, baru ditambahkan modal lagi, dibagi N, lamanya mengangsur. Contoh, Lila memiliki pinjaman di koperasi sebesar Rp1.200.000 selama 8 bulan. Jadi hutangnya itu, pinjaman itu akan dilunasi selama 8 bulan dengan bunga 15% per tahun. Berapa yang harus bayar Lila per bulan? Saya hitung bunganya dulu, 15 per 100 dikali 8 per 12 dikali Rp1.200.000. Ini coret Rp120.000 ya bunganya saja. Pokoknya tadi Rp1.200.000. Berarti angsurannya pokok ditambah bunga Rp1.200.000 tambah Rp120.000 dibagi banyak angsuran ada 8 bulan. Rp1.320.000 bagi 8, Rp165.000. Jadi besarnya angsuran yang harus bayarkan Lila per bulan adalah Rp165.000. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.